Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat kita bertemu melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mengerti dan kita tahu betapa baiknya Tuhan buat setiap hidup kita. Mari kita beri datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan segenap pujian kita, segenap penyembahan kita. Kita nyatakan, Bapa, Engkau baik. Sungguh baik. Mari kita memuji Tuhan. Kita meninggikan. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Ucapan syukur kita. Nah, betapa baiknya Tuhan buat hidup kita.
Betapa baiknya Tuhan buat hidup kita. Dia teramat baik dan sangat baik. Semua yang ku alami bersamamu lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Semua yang ku alami bersamamu lewati, disyukuri indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis mengucapkan syukur kita, aku ada hari ini karena Tuhan baik, yang teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Pujilah Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saya mohon Bapak Gembala membuka di dalam doa. Kami yang datang pagi ini ya Bapa, kami sungguh sangat menyadari bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Tuhan juga mengatur segala sesuatu dengan begitu indah dan tepat. Bahkan kehidupan kami pun Tuhan atur dengan begitu indah dan tepat. Ajari kami terus memandang kepadamu dan menyadari dan bersyukur kepadamu. Karena kami tahu Engkau yang merancang kami adalah rancanganmu yang terhebat. Seringkali kami tidak menyadarinya, tapi kami mau belajar percaya dan bersyukur bahwa rancangan Tuhan pasti yang terhebat dalam kehidupan kami. Pagi ini lawat kami Tuhan. Pagi ini mari arah Roh Kudus jamah dan lawat kami. Layakkan setiap kami masuk dalam hadirat Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit dalam bentuk apapun, kami bersama, bersatu hati kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan Roh Kudus menguasai kami dari awal sampai akhir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita yakin percaya bahwa Tuhan itu baik. Haleluya, amin. Tuhan Yesus selalu baik. Dia sanggup menyediakan apa yang kita perlu. Kita naikkan pujian itu bahwa Allah itu baik. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih
Dia sanggup menghancurkan musuh. Dia sanggup menghancurkan segala permasalahan kita karena kuasa Tuhan dahsyat buat setiap kita. Dalam setiap musim, dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Dalam keadaan apapun Tuhan ada dalam hati kita. Mari kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Dia sanggup memelihara hidup kita setiap saat. Kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan dan meliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku
Bapak Ayub Sumantri maju ke depan untuk membuka di dalam doa firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di surga, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena kami tahu hanya oleh kasih, hanya oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kalau pagi ini kami anak-anak-Mu boleh ada, sebagaimana kami ada, untuk kami bersama-sama berbuat bakti kepada Tuhan. Untuk kami bersama-sama menaikkan puji-pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan ke hadapan Tuhan boleh senantiasa menjadikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Boleh senantiasa menyenangkan akan hati Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu akan bersama-sama mendengarkan, bersama-sama menerima akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sucikan kami, kuduskan kami, Kau persiapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hamba-Mu yang sebentar akan Kau pakai untuk menyampaikan rahasia firman-Mu, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah urapan yang dari Maha Tinggi boleh mengurapinya. Kau akan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berkata-kata buat kami. Engkau sendiri yang berfirman buat kami. Engkau sendiri yang bersabda buat kami melalui hamba-Mu. Sehingga firman-Mu pagi ini boleh membawa kami anak-anak-Mu untuk kami lebih setia lagi kepada Engkau, lebih dekat lagi kepada Engkau, lebih bersandar lagi kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah kami, Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam sambut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam cinta Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Pernah saya sampaikan 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini dari sudut pandang si anak perempuan. Namun kita akan belajar arti apa yang sebetulnya Tuhan mau dari cerita ini atau dari kisah dan peristiwa ini. Karena saat itu bangsa pilihan Allah ada dalam keadaan yang biasa-biasa aja. Menang secara ajaib enggak, kalah secara telak juga enggak, biasa-biasa aja. Dan dimulailah peristiwa ini, tentu ada peristiwa ini ada tujuannya. Allah ingin menunjukkan sesuatu. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kedua, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Naaman adalah panglima angkatan bersenjata Syria yang sangat dicintai dan dihargai oleh Raja Syria. Ini menunjukkan bahwa orang di luar Tuhan, orang di luar pilihan Tuhan juga ada yang sukses. Jadi panglima sangat dicintai dan dihargai. Sebab melalui Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada tentara Syria. Bahwa segala sesuatu tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Naaman adalah seorang panglima yang perkasa, tetapi ia berpenyakit kulit yang mengerikan. Kalau kita memandang orang, wang sinawang ya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara melihat orang yang sukses, jangan perhatikan kesuksesannya saja, perhatikan bagaimana dia berjuangnya. Karena kalau saudara hanya perhatikan suksesnya, terus saudara perhatikan hidupmu, hanya yang muncul iri hati. Yang muncul hanya kepahitan. Perhatikan bahwa Allah itu begitu adil dalam segala yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan manusia. Ayat yang kedua, perbandingannya. Pada suatu waktu orang Syria menyerbu negeri Israel. Dalam penyerbuan itu seorang anak perempuan Israel ditangkap.
disebut anak perempuan, dalam bahasa aslinya anak kecil. Masih kecil ditangkap dan diangkut sebagai tawanan. Kemudian menjadi pelayan bagi istri Naaman. Kira-kira kalau saudara suruh ngasih judul cerita apa ya? Kontradiksi. Seorang pahlawan musuh ditolong oleh seorang anak perempuan yang tertawan. Tapi Allah ingin menunjukkan itulah iman yang sejati. Karena iman yang sejati yang pertama adalah dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. Iman yang sesungguhnya, percaya yang sesungguhnya yang Tuhan mau adalah percaya tapi bukan dihabiskan untuk diri kita sendiri. Percaya yang Tuhan mau adalah bukan percaya yang egois. Pokok men aku seneng liyane ben. Tidak boleh seperti itu. Anda saudara semua disebut orang percaya adalah tatkala kita memperhatikan kebutuhan orang lain. Kita berbagi dengan yang lain. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. Pada suatu hari berkatalah pelayan itu kepada majikannya, "Nyonya, sekiranya Tuhan pergi menemui nabi yang tinggal di Samaria." Saya highlight, saya garis bawahi, pastilah nabi itu akan menyembuhkan Tuhan. Saudara kalau ditanya, apakah anak ini ingin bebas? Pasti anak ini akan berkata, aku ingin bebas. Tapi dia membebaskan orang lain. Bapak Ibu Saudara, setelahnya bagaimana? Kita enggak membaca kisah setelahnya. Tapi saya ingin peristiwa ini menjadi bagian dalam hidup kita bahwa percaya atau iman itu tidak boleh egois. Dia percaya bahwa Allahnya sanggup melakukan perkara yang besar, tetapi dia tidak melengek-rengek supaya dia dibebaskan dari tawanan, tetapi dia malah membebaskan orang. Ini hebatnya saudaraku. Bandingkan dengan Raja Israel. Tentu ketika Allah membandingkan yang sini positif, yang satu negatif. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-7 dan 8. Ketika Raja Israel membaca surat itu, ia merobek-robek pakaiannya karena cemas. Sambil berkata, celaka, apa sebabnya Raja Syria itu minta aku menyembuhkan orang ini? Aku bukan Allah yang mempunyai kuasa untuk menghidupkan atau mematikan orang. Pasti Raja Syria itu hanya mencari gara-gara dengan aku. Nabi Elisa mendengar tentang hal itu dan mengirim pesan kepada Raja Israel. Mengapa cemas? Suruhlah orang itu datang kepada saya supaya dia tahu bahwa di Israel ini ada seorang nabi. Bandingkan saudaraku, yang perempuan, anak perempuan yang tertawan itu berkata bahwa ada nabi, ada Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bandingkan dengan raja. Raja loh saudaraku. Orang yang harusnya di puncak pimpinan, harusnya imannya lebih besar dari perempuan kecil ini. Tetapi Allah sengaja membandingkan. Karena besarnya iman kita bukan terletak besarnya atau tingginya pangkat kita. Bukan terletak pada kondisi apa kita. Tapi besarnya iman kita adalah terletak bagaimana Anda memandang setiap situasi dan permasalahan. Seorang perempuan ini, anak kecil ini, memandang masalah sebagai hal yang bisa diselesaikan oleh Tuhan. Sedangkan raja ini memandang masalahnya terlalu besar dan bisa mencelakai dia. Bapak, Ibu, Saudara, masalah mau jadi apa dalam hidup saudara adalah tergantung bagaimana iman saudara memandang. Kalau engkau punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang besar. Setiap masalah itu akan malah jadi monumen-monumen yang indah. Karena di sanalah Tuhan menolong setiap kita. Tapi kalau engkau mata imanmu tertutup, engkau akan memandang masalah sebagai hal yang mengerikan. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua.
berkata kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat yang ketiga berkata bahwa kamu berdoa tapi kamu akan habiskan untuk keinginanmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, contoh egoisnya ya. Ayat yang ke-26, 27, ada hamba yang namanya Gehasi. Ya. Tetapi Elisa berkata, hati saya ada di sana ketika Naaman turun dari keretanya untuk menemui engkau. Ini bukan waktunya untuk mendapat uang dan membeli kebun zaitun, kebun anggur, domba, sapi, serta hamba-hamba. Karena kamu menerima pemberian itu, kau akan menerima juga penyakit Naaman. Bahkan untuk selama-lamanya keturunanmu pun akan mendapat penyakit itu. Ketika Gehasi keluar dari situ, ia mendapat penyakit kulit, kulitnya menjadi putih sekali. Bapak Ibu Saudara, keegoisan membuat bukan saja imannya mati, tetapi malah kutuk itu terjadi. Anak-anak Tuhan, apalagi ini Natal, jangan egois ya. Saya dengar spill-nya tim konsumsi akan memberikan sesuatu yang lain dari yang lain di tahun ini. Ayo semangat. Saya lihat ibu-ibu sekarang sudah, wah keren saudaraku jadi dancer di atas. Saya pikir itu kayak senam-senam ya. Harusnya ibu-ibu semua ikut, bapak-bapak juga kapan nih bapak-bapak, Pak Tanto? Dilatih Pak Tanto. Mungkin kalau bapak-bapak dengan perut seperti saya itu separuh lagi saja sudah gitu ya. Semua itu terlibat. Sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang. Melihat situasi yang semakin tidak nyaman ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah siapkan tempat yang lebih indah. Itu sebabnya ketika saudara dan saya diberi kesempatan hidup di dunia ini, hiduplah dan layani Tuhan. Ya, ketidakegoisan adalah engkau melayani Tuhan dengan apa yang saudara bisa. Ketidakegoisan adalah tidak capek untuk dirimu sendiri. Tetapi ayo kita bekerja, ayo kita melakukan, bahkan ayo kita berdoa untuk orang lain. Yang kedua, percaya yang sungguh adalah percaya yang tidak memaksakan kehendak. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-11, 12. Mendengar itu Naaman marah dan berkata, saya pikir dia akan keluar sendiri menemui saya dan berdoa kepada Tuhan Allahnya, serta menggerakkan tangannya di atas bagian badan saya yang sakit ini, lalu saya menjadi sembuh. Sungai Abana dan Parpar di Damsyik lebih baik dari sungai manapun juga di Israel. Saya dapat mandi di sana dan menjadi sembuh. Waktu itu Tuhan mau Naaman disembuhkan bukan karena jampi-jampi. Naaman disembuhkan karena percaya yang tumbuh kepada Tuhan. Bagaimana percaya kalau tidak kenal? Dia berkata bahwa berdoa kepada Tuhan Allahnya. Tuhan tidak mau. Tuhan mau Naaman percaya kepada Tuhan Allah Naaman itu. Itu sebabnya dikasih apa Bapak Ibu Saudara? Disuruh mandi di sungai Yordan. Mandi lambang baptisan, lambang perubahan, lambang pertobatan. Allah menginginkan perubahan. Lah kalau masih semau kita sendiri, itu berarti belum pengenal Tuhan. Ayat 13, 14, tetapi pelayan-pelayannya, kemungkinan salah satu anak ini, perempuan ini, mendekati dia dan berkata, Tuhan, seandainya Tuhan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuhan akan melakukannya. Apalagi ia hanya menyuruh Tuhan mandi supaya sembuh.
Sebab itu pergilah Naaman ke sungai Yordan, lalu masuk dan membenamkan dirinya ke dalam sungai itu. Tuhan mau Naaman mengenal Tuhan secara langsung, secara praktis, secara prakteknya dia benar-benar ngalami. Dan tidak hanya satu kali. Pengenalan akan Tuhan tidak hanya sebatas mata kaki, atau sebatas lutut, atau sebatas pinggang. Tuhan mau kita membenamkan diri dalam hadirat Tuhan. Seperti Naaman ini, membenamkan dirinya dalam sungai itu 7 kali. Seperti yang disuruh oleh Elisa, maka sembuhlah Naaman, badannya menjadi sehat kembali seperti badan anak muda. Allah memulihkan Naaman dengan sempurna, tatkala dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena yang ketiga, percaya itu berarti menyembah. Percaya itu berarti engkau datang kepada Tuhan dalam pujian penyembahanmu. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Lalu ia dan semua pengiringnya kembali kepada Elisa. Sekarang saya tahu, kata Naaman kepada Elisa, bahwa di seluruh dunia hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang disembah oleh orang Israel. Sebab itu sudilah Tuhan menerima pemberian dari saya. Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang saya layani, saya tidak akan menerima pemberian apapun. Naaman mendesak supaya Elisa mau menerima pemberiannya, tetapi Elisa tetap menolak. Bukan pemberiannya yang penting. Karena menurut Tuhan, yang penting adalah hidup Naaman ini. Ketika hidup Naaman dipulihkan, dia menjadi penyembah, maka dia pasti akan mempersembahkan. Tapi kalau hidupnya tidak menyembah, di ayat 17, lalu kata Naaman, kalau Tuhan tidak juga mau menerima pemberian saya, izinkanlah saya membawa pulang tanah. Membawa pulang tanah, pada waktu itu orang percaya bahwa dewa atau ilah hanya mau disembah pada tanahnya sendiri. Ya, saya sengaja ambil dalam bahasa Indonesia sehari-hari supaya muncul keterangan ini. Sebanyak yang dapat dibawa oleh sepasang bakal. Sebab mulai sekarang saya akan mempersembahkan kurban hanya untuk Tuhan dan tidak untuk ilah lain. Sebuah komitmen yang luar biasa bagi orang di luar sana. Ketika dia ngalami Tuhan, dia disembuhkan. Bukan disembuhkan terus ngalami Tuhan ya. Dia ngalami Tuhan, nurut Tuhan, taat Tuhan dulu. Karena mengenal itu berarti taat. Taat itu berarti tidak memaksakan kehendak sendiri. Tidak egois tadi. Terus sembuh dan kemudian tidak lupa menyembah. Karena bagi Allah, penyembahan hidup kita, penyembahan yang dari hidup kita itu jauh lebih berharga dari penyembahan atau persembahan dalam bentuk barang. Karena waktu itu kalau Elisa terima barang, maka Naaman merasa tidak lagi harus menyembah Tuhan. Allah mau Naaman menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya hari-hari ini, di akhir-akhir ini, pondok Daud kita dipulihkan. Pujian penyembahan kita dipulihkan. Saudara di rumah-rumah saudara, di toko-toko saudara, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Suatu saat saya di Parakan, karena pagi-pagi harus melayani, saya sarapan di sebuah restoran gudeg, kok restoran ya, warung gudeg di pinggir jalan.
di depan gereja Katolik Paraan. Ternyata itu adiknya Mbak Yati, saudaraku. Lagi nyetel, itu nyetel radio atau apa ya, Mbak? Kenceng ya, itu pujian penyembahan. Pikir, saya dulu teringat ada salah satu jemaat kita ya, punya warung bensin. Mbak Hok masih ingat enggak ya? Dulu ketika warung bensinnya itu di depan rumah, selalu ada radio nyantol itu. Honda itu nyanyinya pujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara, sekarang teknologi lebih canggih, saudara bisa pakai handphone, saudara bisa pakai headset. Yuk, dimanapun nyembah Tuhan. Saudara lagi masak nyembah Tuhan. Saudara lagi bekerja nyembah Tuhan. Karena iman yang sejati adalah iman yang menyembah. Kalau saudara nyembah Tuhan, maka hadiratnya mengalir. Otomatis, mungkin saudara tidak meminta seperti anak perempuan ini meminta kebebasan atas penindasan, atas tawanannya. Tapi saya percaya ketika Tuhan jamah anak aman, tentu anak ini pun diperhatikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini zaman yang so-so, yang ya baik banget enggak, buruk banget juga enggak. Ini zaman yang persis seperti zamannya peristiwa ini terjadi. Mungkin kita berpikir ya mujizat itu pernah terjadi. Tapi saya katakan mujizat itu sedang terjadi di tengah-tengah kita. Dan terus akan terjadi. Itu sebabnya mari kita dekat Tuhan. Mari kita miliki iman yang benar, iman yang sejati. Iman yang tidak egois. Iman yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dan iman yang menyembah. Dan kalau itu terjadi, mungkin saudara tidak meminta sesuatu dari Tuhan. Tapi Dia Tuhan yang memperhatikan dan pasti memberikan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setia Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Oh, yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Amin, amin. Ku percaya janji-Mu. Oh, ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri, katakan dengan pujian ini. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya Tuhan, segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Engkau David Turyanto akan berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan buat kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah buat hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan buat semuanya Tuhan. Di mana pada pagi hari ini kami merasa bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Jadikan kami nama-nama rohani Tuhan yang menurut akan firman-Mu Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Allahku Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami belajar seperti Naaman Tuhan yang turut serta mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu. Tanamkanlah dalam hati kami yang terdalam sehingga kami boleh berjalan menurut sabda firman-Mu Tuhan. Sebentar kami mau pulang ke rumah masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan Natalan di tanggal 25 Desember. Ya, jam 5 sore. Ya, 4 atau 5 sore? 5 sore. Puji Tuhan,
Saudara boleh mengumpulkan dana Natal ke bendahara, karena ada beberapa yang kita harus belanja mulai dari sekarang, karena kita akan mencari lilin yang kontekstual dengan kenyataan sekarang bahwa panas. Kemarin sudah ada yang mencoba beli lilin tapi bentuknya kipas angin. Kipas angin tapi ada LED-nya. Jadi nanti ini lilin yang kontekstual. Kalau dulu lilinnya kita tiup mati, kalau dihidupkan jadi panas, kalau ini dihidupkan jadi dingin. Nah, ini karena kontekstual negaranya atau kondisinya sedang panas begini, lilinnya itu harus dibeli secepatnya supaya tidak kehabisan. Nah, bentuknya kipas angin, kecil begitu saudaraku ya, bulat terus ada LED-nya gitu ya. Saya pikir wah ini memang zaman sekarang harus kreatif ya. Terus saudara spill menunya satu aja ya saudaraku ya. Kalau semoga jadi akan ada menunya istimewa yaitu somai dari Jakarta. Biaya pesawatnya berapa itu ya? Oke. Nanti yang disuruh ngambil Bugem aja ya saudaraku ya. Suruh naik kereta kan ngirit ya. Kalau Pak Gem yang ke sana harus naik pesawat saudaraku ya. Puji Tuhan. Mungkin itu saja ya. Kalau di-spill-nya terlalu banyak nanti enggak jadi kejutan. Maju terus bersama dengan Tuhan. Justru di masa-masa seperti ini, saudara akan lihat betapa hebatnya Tuhan buat setiap kita umatnya. Ya, mari terus semangat, terus iman yang sungguh-sungguh, supaya setiap engkau ngalami Tuhan hebat atas kehidupan kita. Saya rasa saya pagi ini nggak bisa berdiri di depan saudara, karena sepanjang malam, kemarin tuh nggak batuk saudaraku ya, cuman serak nggak enak gitu ya. Tapi karena ada pendeta yang meninggal di daerah Seragi, saya harus ke sana dan ternyata kecapean, membuat tadi malam kok jadi batuk. Saya pikir, oh ini jadi batuk. Istri saya jam berapa tadi? Jam 1 ketika saya batuk-batuk, dia bilang, "Papa bisa khotbah enggak?" Saya ngomong, "Wis pasrah Tuhan wae lah." Ya, dan ternyata bisa kan Bapak Ibu Saudara, ya. Karena iman itu enggak egois, saya cuma ngomong, "Tuhan, kalau saya minta supaya saya sembuh doang, untuk diri saya kok egois. Tapi saya mau melayani Tuhan, enggak egois dan sembuh." Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kita nyembah Tuhan terakhir ini. Ya, kita nyanyi pujian, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana." Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh, tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Yerusalem yang di dunia ini penuh dengan pertempuran,
Tapi Yerusalem di mana Engkau sediakan bagi kami adalah penuh damai dan ketenangan. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penyakit. Tetapi untuk itulah justru setiap kami ketika kami hidup di dunia ini dipersiapkan untuk itu. Ajari kami memiliki iman yang sungguh-sungguh kepadamu. Iman yang tidak menuntut, tapi iman yang taat. Dan iman yang sungguh-sungguh menyembah. Sehingga setiap kami ketika nanti masuk dalam Yerusalem yang surgawi, kami adalah pemuji dan penyembah Tuhan yang hebat. Memberkati setiap anak-anakmu, apapun yang dikerjakan anak-anakmu, Tuhan buat berhasil. Hari kita tengadahkan tangan kita. Saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Mari naikkan syukur kita. Oh Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.